Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Naskah Akademik yang membahas terkait partai politik. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Gelora Mardika atas waktu yang diberikan untuk kami presentasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Noval Kusuma Atmaja. Saya Muhammad Ainul Yakin. Saya Siti Nur Azizah. Saya Nuna Nabila Octaviano. Saya Fahmi Gozis Bula. Saya Ahmad Fauzi Ilham. Kami akan mempresentasikan Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Demokrasi adalah suatu sistem yang mana dalam suatu negara yang mana kedaulatan rakyat menjadi poin yang sangat penting. Rakyat dalam konsep demokrasi menjadi peran utama dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam suatu pemerintahan. Sebagaimana dalam pendapat Abraham Lincoln, yang mana demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menjelaskan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan rakyat. Dalam mewujudkan sebuah demokrasi, perlu ada atribut-atribut penting, perlu ada perlengkapan-perlengkapan penting untuk mewujudkan demokrasi. Yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah terbentuknya organisasi yang secara sukarela dan memiliki tujuan dan pandangan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari masyarakat. Organisasi ini di Indonesia dikenal dengan partai politik. Problematika partai politik selalu menjadi pembahasan yang sangat penting dalam suatu negara. Karena partai politik ini adalah representasi dari demokrasi. Problematika pada kali ini yang akan teman-teman bahas, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, memuat beberapa problematika. Yang mana yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci terkait rekrutmen partai politik. Yang mana dalam hal ini rekrutmen partai politik dilakukan dengan melakukan pendidikan partai politik. Pendidikan politik seharusnya mempelajari terkait bagaimana pemahaman terkait demokrasi, pemahaman terkait politik, dan hak dan kewajiban dari warga negara. Selanjutnya, terkait pemberhentian anggota. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pemberhentian anggota hanya 3 poin. Yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua adalah mengundurkan diri secara tertulis, yang ketiga adalah menjadi pengurus di partai lain, yang keempat adalah melanggar ADART dari partai tersebut. Dalam pasal ini tidak dijelaskan terkait seseorang yang telah menjadi narapidana atau mantan narapidana itu menjadi anggota partai politik, tidak boleh menjadi anggota partai politik. Sehingga seorang narapidana ataupun mantan narapidana akan bisa untuk menjadi peserta pemilu. Karena dalam undang-undang pemilu tidak dijelaskan terkait hal tersebut. Sehingga perlu ada penambahan pasal, penambahan poin dalam pasal ini. Kemudian dari pembahasan dengan teman-teman, kami juga akan menghapus undang-undang pasal nomor 32. Yang mana pasal 32 ini terkait persengketaan partai politik. Persengketaan partai politik yang mana pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan menggunakan mahkamah partai, yang mana kemudian akan diselesaikan bila mana tidak diselesaikan dalam mahkamah partai, akan diselesaikan di pengadilan negeri. Menurut dari kelompok kami, hal ini tidak efektif karena bila mana sudah diselesaikan di mahkamah partai, akan pada ujungnya akan diselesaikan di mahkamah negeri. Mengapa ada mahkamah partai? Sehingga kami akan menghapus pasal 32 ini. Dan untuk selanjutnya terkait keuangan, kami menambahkan pasal 35A, yakni terkait alokasi dana. Kami menekankan bahwa alokasi dana yang ada dalam partai politik itu tidak digunakan dalam kampanye. Karena apa? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sumbangan yang dimaksud sumbangan itu berasal dari anggota. Dan kemudian ada lagi dari bantuan pemerintah, yang mana uang dari mereka itu adalah uang dari rakyat. Yang mana tidak etis bila mana uang tersebut digunakan untuk kampanye. Dan mungkin untuk latar belakang dari mengapa pembuatan naskah akademik ini, untuk selanjutnya akan dibahas oleh pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, pembicara 4, dan pembicara 5. Baik, pembahasan kali ini yakni tentang keanggotaan partai politik. Pada pasal 16 ayat 1 tentang pemberhentian anggota partai politik yang berbunyi, anggota partai politik diberhentikan dari keanggotaan partai politik apabila A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri secara tertulis, C. menjadi anggota partai lain, dan D. melanggar AD dan ART.
dari naskah akademik kelompok kami perlu adanya penambahan poin pada pasal tersebut dengan mencantumkan pemberhentian anggota partai politik apabila anggota partai politik tersebut menjadi atau pernah menjadi narapidana. Hal tersebut dikarenakan track record pandangan pemerintah terhadap narapidana yakni sangatlah buruk. Seperti halnya dalam persyaratan pendaftaran ASN dengan kriteria tidak pernah menjadi narapidana. Dan tidak hanya itu pula, hampir seluruh perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia juga mempunyai persyaratan apabila ada pendaftaran karyawan, yakni melampirkan SKCK atau surat keterangan catatan kriminal. Secara normatif, seseorang yang pernah menjadi narapidana kurang etis dalam keikutsertaan pemilu, apalagi menjadi kepala daerah atau wakil rakyat. Dengan demikian, sangatlah penting dalam penambahan poin pada pasal 16 ayat 1 sehingga berbunyi anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri secara tertulis, C. menjadi anggota partai lain, D. melanggar AD dan ART, dan E. menjadi narapidana atau ex narapidana. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu dari kelompok kami. Selanjutnya, pada naskah akademik kelompok kami ingin menambahkan sebuah ayat dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pasal ini membicarakan tentang keorganisasian, di mana kelompok kami menambahkan ayat sebelum ayat 1 itu berbunyi penggantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dan juga menambahkan ayat setelah ayat ini yang berbunyi maksimal jabatan 2 periode. Bahwasanya penambahan ayat ini bermaksud untuk membatasi kekuasaan. Untuk pengambilan 5 tahun sekali adalah mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang membicarakan tentang periodisasi pemerintahan. Nah, menurut teori Habermas, untuk mencapai konsensus nasional yang diterima umum, Habermas menyatakan 3 persyaratan. Salah satunya adalah kesamaan dalam memperoleh kesempatan. Di sini sudah jelas bahwasannya masyarakat lain ingin mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Lain itu teori Lord Action dengan adiknya yang terkenal mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Ya. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Nah, di sini maksud dari perkataan Lord Action adalah seseorang yang memiliki jabatan terlalu lama akan cenderung korupsi. Mungkin penambahan pada pasal 23 seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai rekrutmen dan pendidikan partai politik. Menurut Miriam Budiarjo, fungsi partai politik ada 4, yaitu yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, kedua sebagai sarana sosialisasi politik, ketiga rekrutmen politik, dan yang keempat sebagai pengatur konflik. Nah, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini belum dijelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Maka kami mengusung penambahan diksi pada pasal 29 dengan diksi seleksi kaderisasi dilakukan bersama sivitas akademik yang mumpuni dalam bidangnya dan dilakukan secara demokratis. Urgensi dari penambahan diksi ini yaitu yang pertama, membuka pintu selebar-lebarnya untuk masyarakat untuk bergabung dalam partai politik, dan yang kedua, memperbaiki pola dan pandangan masyarakat kepada rekrutmen partai politik yang biasanya terotoritasi oleh ketua, dan yang ketiga, pengetatan kembali penyeleksian bakal calon ketua yang dilakukan bersama sivitas akademik atau orang-orang yang ahli dalam politik, yang hal ini bertujuan untuk mencari ketua atau seorang pemimpin yang mumpuni dalam bidang politik. Lalu untuk bagian berikutnya yaitu mengenai pendidikan partai politik. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini belum dijelaskan secara rinci apa saja yang dipelajari, apa saja yang didalami. Nah, kami mengusung penambahan diksi pendalaman yaitu ada 3 pendalaman. Yang pertama mengenai 4 pilar bangsa dan negara yang terdiri dari 1. Pancasila, 2. Undang-Undang 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat NKRI. Pendalaman berikutnya yaitu mengenai
hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, pendalaman pemahaman mengenai demokrasi. Nah, pendalaman ini diharapkan agar anggota partai politik menjadi warga negara yang lebih baik lagi dan terbebas dari sifat korupsi. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yaitu perselisihan partai politik. Penyelesaian sengketa partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang dimana sengketa partai politik diselesaikan oleh internal partai politik itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang dimana sengketa partai politik diselesaikan oleh lembaga peradilan, yang dimana ada pengadilan negeri, ada MA, ada MK, dan juga ada PT UN. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang dimana dijelaskan bahwa sengketa partai politik juga diselesaikan oleh lembaga peradilan. Namun di sana ada sedikit tambahan bahwasanya setiap partai mewajibkan untuk menambahkan mahkamah partai, yang dimana nanti tugasnya mahkamah partai ini untuk menyelesaikan sengketa partai. Selanjutnya, adanya naskah ini untuk penghapusan pasal nomor 32 yang berbunyi 1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik yang tercantum pada ADART partai politik itu sendiri. Yang kedua yaitu penyelesaian pada yang dimaksudkan ayat 1 oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainnya. Yang ketiga yaitu susunan mahkamah partai politik atau sebutan yang lainnya yang tercantum pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Yang keempat yaitu penyelesaian pada ayat 2 paling lambat yaitu selama 60 hari. Yang kelima yaitu putusan mahkamah partai bersifat final dan juga mengikat secara internal dalam hal perselisihan tentang kepengurusan. Adanya penghapusan pasal tersebut karena di sana dirasa kurang efektif dan pada prakteknya pun tidak sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Langsung saja merujuk pada pasal 33 yang di sana ada perubahan redaksi. Yang awalnya pasal 33 berbunyi, sengketa yang belum diselesaikan oleh mahkamah partai maka akan diselesaikan oleh pengadilan negeri. Yang berubah menjadi penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan melalui peradilan negeri. Secara normatif, bila mana diselesaikan oleh sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan negeri, mengapa tidak langsung ke pengadilan negeri saja? Mengapa harus ke mahkamah partai? Ini akan lebih efisien. Selanjutnya adalah tentang keuangan. Penyaluran bantuan keuangan partai politik ke kas umum partai politik di tingkat kota disalurkan oleh bantuan keuangan partai politik berguna untuk pendidikan partai politik dan operasional sekretariat partai politik. Bantuan keuangan partai politik ditetapkan setiap tahunnya dalam APBD partai politik. Yang mendapatkan bantuan keuangan adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD. Bantuan keuangan yang dimaksud diberikan secara proporsional yang bantuannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD. Penambahan misalnya nilai bantuan partai politik didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu. Bagi partai politik yang mendapatkan kursi di periode sebelumnya, bantuan keuangan partai politik diajukan memulai permohonan tertulis kepada wali kota. Permohonan tertulis dilampiri dengan pernyataan administrasi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Partai Politik pada tingkat kota. Sumbangan yang sah menurut hukum sebagaimana sumber pendapatan yang kedua disebutkan ada pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Diatur beberapa hal mengenai Undang-Undang AKO yang menyebutkan bahwa sumbangan yang sah menurut hukum berasal dari 1. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang kedua adalah perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak 100 juta rupiah per orang dalam waktu 1 tahun anggaran. Yang ketiga adalah perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai 750 juta per perusahaan atau badan usaha dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya, saya selaku moderator akan menyimpulkan terkait pembahasan dari naskah akademik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Partai politik adalah suatu organisasi yang mana organisasi ini adalah representasi dari wujudnya demokrasi. Sehingga partai politik untuk sistemnya harus diatur sedemikian rupa dan harus terus dilakukan perubahan sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Karena partai politik ini adalah organisasi yang sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya pemerintah akan putuskan. Dari kelompok naskah akademik partai politik memohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.